Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat semua tanpa ada suatu halangan apapun. Baik, kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pada pembelajaran keempat. Dalam pembelajaran kali ini diharapkan setelah membaca, yang pertama siswa dapat menjelaskan manfaat makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang hubungan makanan dan kesehatan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman, kebiasaan, kesukaan atau hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Kemudian, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan atau hobi dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Ketiga, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan atau hobi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan percaya diri. Setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lompat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam bentuk permainan kijang dan rusa dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lompat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam bentuk permainan kijang dan rusa dengan percaya diri. Anak-anak sudah sarapan semua? Ya, yang harusnya kalau mau belajar semua harus sarapan semua. Karena apa? Sarapan itu dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Apakah sarapan dan kesehatan ada hubungannya? Tentu. Coba yang anak-anak tidak sarapan, belajarnya apakah semangat? Pasti akan berbeda dengan anak-anak yang terbiasa sarapan pagi. Maka dari itu, sekarang kita lihat bacaan berikut ini. Kita baca bersama tentang hubungannya antara makanan dan kesehatan. Kita simak bersama-sama. Makanan dan kesehatan. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Nah, setelah anak-anak membaca bacaan tadi, sekarang coba anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Yang kedua, mengapa Edo mengadu kesakitan? Yang ketiga,
Apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Nah, apakah kalian sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Nah, sekarang kamu masing-masing tuliskan. Tadi pagi kamu sarapan apa? Pasti berbeda-beda. Kamu tulis dalam buku kamu sarapannya itu apa. Kemudian kamu tahu kira-kira ciri-ciri dari sarapan yang kamu makan tadi pagi, baik itu dari rasanya, warnanya, kemudian bentuknya, kamu tuliskan secara lengkap. Begitu ya anak-anak? Siti suka bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, di sini tidak boleh antara satu dengan yang lain saling mengejek. Nah, misalkan, bayam tak enak, wortel tak enak. Ini tidak boleh. Makanya kita harus sama-sama menghargai. Jadi itulah pentingnya kita saling menghargai dengan teman yang lainnya. Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, di sini ada dua lauk yang berbeda. Ada ikan, juga ada daging. Mereka tetap saling menghargai. Edo suka kentang, Benny lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, kedua makanan ini sama-sama mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat tersebut sangat baik untuk energi kita. Kamu suka mengetahui bahan makanan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Cobalah lakukan permainan kijang dan rusa di bawah ini untuk melakukan kekuatan tubuh kamu. Nah, kira-kira seperti apa ya permainan kijang dan rusa tersebut? Nah, yuk sekarang kita perhatikan gambar bagaimana permainan kijang dan rusa itu akan dimainkan. Wah, rupanya jumlah pemainnya harus dibagi sama ya ini ya. Oke, caranya begini. Anak-anak berdiri dalam dua baris. Mereka berdiri saling berhadap-hadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa, sedangkan deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Nah, kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai yang dipanggil rusa, tapi yang kijangnya yang maju atau sebaliknya. Ingat-ingat ya, yang dipanggil adalah yang melompat ke depan. Sementara yang tidak dipanggil yaitu ke belakang. Begitu kira-kira permainan kijang dan rusa. Setelah anak-anak tadi menuliskan tentang makanan
yang kamu sukai beserta apakah makanan itu sudah mengandung gizi dan menyehatkan. Tentu ini ada hubungannya antara makanan dan kekuatan bagi tubuh kita. Nah, sekarang ada sebuah permainan yang nanti harus anak-anak lakukan, yaitu permainan tentang kijang dan rusa. Nah, silakan dalam kelompok kamu buat menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menjadi sebagai kijang dan satu kelompok sebagai kelompok rusa. Nah, bagaimana cara permainannya? 2 kelompok ini berhadapan, kira-kira diberi jarak 1 meter, saling berhadapan. Ketika nanti ada aba-aba kijang, maka kelompok kijang harus melompat ke depan. Dan ketika ada aba-aba rusa, maka kelompok rusa harus melompat ke belakang. Begitu perintah tersebut disampaikan, maka anak-anak harus melakukan sesuai dengan perintah yang sudah disarankan tadi. Sudah paham anak-anak? Nah, dari permainan itu nanti siapa yang benar dalam melakukan perintah, maka kelompok tersebutlah yang menjadi pemenangnya. Ayo, sekarang kita lakukan bersama-sama. Permainan kijang dan rusa. Siap? Konsentrasi kelompok kijang dan kelompok rusa. Kijang. Rusa. Rusa. Ayo konsentrasi, rusa. Ayo konsentrasi, kijang. Nah, rusa. Ayo. Konsentrasi, sudah menginjak garis. Siap, kelompok kijang dan rusa. 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 Kijang. Rusa. Kijang. Rusa. Rusa. Ayo konsentrasi. Sudah, kembali. Konsentrasi. Rusa. 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 Kijang. Rusa. Kijang. Rusa. Ya, siap. Rusa. Kijang. Rusa. Kijang. Rusa. Rusa. Ayo tuh. Siap, kijang. Ayo, rusa. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, permainan rusa dan kijang. Ayo semuanya. Siap, gerak. Fokus. Konsentrasi. Kijang. Rusa. Nah, kijang. Kijang. Ayo konsentrasi. Konsentrasi. Berdiri lagi. Berdiri lagi. Konsentrasi. Siap. Siap. Rusa. Ya. Rusa. Kijang. Kijang. Rusa. Ya. Kijang. Rusa. Ayo konsentrasi. Oke semuanya, terima kasih. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang kesehatan tubuh dan manusia. Semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan kita dan kita senantiasa kuat untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Semoga
pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.